Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita, pemahaman Alkitab dari kitab Kejadian pasal 8. Hari ini kita membaca cukup banyak ayat, saudara-saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh bulan 17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya dari bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, lalu pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dan dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-20 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirman Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya yang berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak pula. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini kita melihat satu episode yang baru, yaitu Nuh kemudian melihat bahwa hujan sudah berhenti, air mulai surut, lalu kemudian bumi menjadi kering. Lalu kemudian Tuhan memberi perintah kepada Nuh supaya dia keluar dari bahtera itu. Karena bumi sudah menjadi kering dan mereka bisa membangun kehidupan yang baru. Itu yang kita baca tadi, saudara-saudara, dari bagian ini. Nah, tetapi ada satu hal yang saya pikir perlu kita perhatikan dari pembacaan yang cukup panjang tadi, yaitu di ayat yang pertama. Sebuah kata yang sangat penting, saudara-saudara, kita perhatikan, yaitu Allah mengingat Nuh. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan yang indah sekali.
manusia seluruh dunia dihancurkan, dibinasakan, dimusnahkan bersama dengan makhluk hidup lainnya. Saudara-saudara, kalau pada waktu itu Nuh terombang-ambing di air terus menerus, dan kemudian Tuhan tidak lagi memelihara Nuh, maka bisa saja saudara-saudara Nuh akan terombang-ambing terus. Tetapi pada bagian ini dikatakan bahwa Allah mengingat Nuh. Nuh tidak dibiarkan terombang-ambing, tetapi Nuh diselamatkan sampai tuntas. Bukti penyelamatan Tuhan adalah bahwa air ini dihentikan. Hujan berhenti, lalu kemudian Tuhan membuat kalimat yang diungkapkan itu, mata air, samudra dan tingkap langit itu tertutup, sehingga akhirnya hujan berhenti, lalu kemudian air juga menjadi surut. Saudara-saudara, ini adalah tindakan dari Tuhan. Memang membutuhkan waktu yang sangat lama, ya, sekian hari atau sekian bulan. Perahu itu pelan-pelan turun, perahu itu tetap dipelihara oleh Tuhan, bahtera itu saudara turun sampai akhirnya dia bisa mendarat di pegunungan Ararat yang dikatakan di puncak-puncak gunung itu. Lalu kemudian Nuh masih harus menunggu sampai air menjadi betul-betul kering, meresap di dalam bumi ini. Saudara-saudara, ini semua terjadi karena Tuhan mengingat Nuh. Tuhan bukan hanya menghapus orang-orang jahat. Tuhan bukan hanya berkuasa atas alam semesta ini, tetapi juga Tuhan berkuasa atas keselamatan orang. Karena itu, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita baca pada bagian ini adalah Nuh dan keluarganya, mereka diselamatkan. Mereka tidak dibiarkan hidup sendiri, tetapi mereka ditempatkan di sekitar pegunungan Ararat. Pada waktu ini pegunungan Ararat itu di sekitar Mesopotamia, saudara, di Timur Tengah, mungkin sekitar Irak atau mendekati ke Turki, ya sekitar situ saudara-saudara. Jadi Tuhan menempatkan mereka di sebuah tanah yang sangat subur, yang sangat baik. Tuhan memelihara mereka, mulai dengan mereka selamat sampai mendarat. Bahtera ini tidak terguling-guling, saudara, tetapi betul-betul bisa mendarat. Dan Tuhan sendiri yang memberikan perintah yang ketiga di dalam ayat yang ke-16, keluarlah dari bahtera. Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, saya tidak ingin berpanjang-panjang pada bagian ini, meskipun bagian ini kita baca panjang, juga tidak usah berpolemik mengenai bagaimana binatang berkembang biak dari satu bahtera ini kemudian menjadi binatang yang bermacam-macam pada saat ini, mengalami perubahan atau katakanlah semacam evolusi, saudara-saudara, sehingga kita melihat begitu banyak ragam binatang pada saat ini. Nah, itu bagian yang sangat sulit mungkin berkaitan dengan biologi. Tetapi yang penting adalah bahwa Tuhan mengingat umatnya. Tuhan mengingat orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, dan karena Tuhan tidak berubah, Dia adalah Allah yang kekal, maka Dia juga lakukan itu kepada setiap orang yang percaya. Pada saat ini, saudara-saudara, di tengah-tengah segala macam kesulitan, penantian, pengharapan setiap orang yang mungkin sedang mengalami kebimbangan, mengalami ketidakpastian, bahkan kesulitan, saudara-saudara, Tuhan pasti mengingat. Ada masanya Tuhan kemudian menghentikan segala macam ketidakpastian ini menjadi sesuatu yang pasti. Itu adalah ingatan Tuhan, itu adalah jawaban Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, apakah yang sedang kita alami pada saat ini? Yang Anda sedang alami? Mungkin juga Anda seperti bahtera Nuh itu. Memang Anda diselamatkan, tetapi di dalam keadaan yang tidak pasti. Saudara-saudara, yakinlah Tuhan akan menyelamatkan. Akan mendarat satu waktu. Akan memulai lagi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan inilah pelajaran yang penting yang kita bisa perhatikan. Saudara-saudara, Tuhan mengingat. Kata Tuhan mengingat ini akan diulang. Saudara, kalau nanti membaca lagi di kitab Kejadian saja misalkan, bahwa Tuhan mengingat Abraham, Tuhan mengingat Rahel, itu kata yang sama yang dipakai. Artinya Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang percaya.
Tuhan tidak melupakan umatnya. Dia tidak membiarkan kita. Dia bukan seperti tukang arloji yang menghidupkan mesin arloji kemudian dia pergi. Itu yang dipercaya oleh para filsuf abad 17, abad 18, saudara, di Inggris misalnya, yang menganggap bahwa bumi ini, alam semesta ini diciptakan Tuhan, tapi Tuhannya pergi. Pokoknya sekarang kita hidup di dalam hukum alam. Tidak begitu, saudara. Tuhan intervensi, masuk lagi di dalam kehidupan kita. Dialah Allah Tritunggal, Allah yang mengasihi kita. Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan memberkati saudara di tengah-tengah segala pergumulan dan pandemi pada saat ini, mungkin menghadapi segala macam kesulitan yang saudara alami. Percayalah bahwa Tuhan hadir dan Tuhan mengingat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon sekali lagi berkat dan penyertaan-Mu supaya kami hidup di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Kami tahu persis bahwa Tuhan mengingat kami, setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.